perkenalkan nama saya Niputra Kurnia Dedi. Saya dari kelas AB41XX dengan NIM 15011740062. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai tata kelola perusahaan dari week 9 sampai dengan week 15. Baik, saat ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan teori tentang governance atau tata kelola yang terdapat di week 9. Mengenai tata kelola. Tata kelola merupakan aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana terdapat pluralitas faktor atau organisasi dan di mana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan ketentuan hubungan antara aktor dan organisasi ini. Lalu terdapat 4 elemen. Yang pertama, kita harus menjalankan apa yang kita maksud dengan aturan. Aturan yang tertanam dalam sistem tata kelola dapat membentang dari formal ke informal. Lalu yang kedua, dalam definisi yang perlu dipikirkan, keputusan kolektif agak jelas adalah keputusan yang diambil oleh sekumpulan individu. Lalu yang ketiga, kita harus memikirkan apa yang kita maksud dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat menjadi strategis, tetapi juga dapat dimuat dalam praktik implementasi setiap hari dari suatu sistem atau organisasi. Dan yang keempat, ada gagasan bahwa dalam tata kelola tidak ada sistem kendali formal yang dapat mendikte hubungan dan hasil. Atau dengan kata lain, pemerintahan adalah dunia di mana tidak ada yang berkuasa. Dan yang terakhir, ada asas GCG atau Good Corporate Governance, yaitu ada 5 asas yang disebut dengan tarif. Yang pertama ada transparan, lalu akuntabilitas, lalu pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Selanjutnya ada tata kelola dalam administrasi publik dan ilmu politik pada week 10. Yang pertama ada 5 jalinan benang teori, yaitu ada teori manajemen jaringan, teori delegasi, teori interpretasi sosial, sekolah rasionalitas terbatas, dan teori kelembagaan budaya. Lalu di sini ada sifat kegagalan tata kelola. Kegagalan tata kelola dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti yang dikomentari Sorensen dan Torfing dalam tahun 2007, halaman 96. Tata kelola jaringan bergantung pada proses sosial dan politik yang terjadi dalam konteks politik ekonomi yang tidak terkendali. Lalu ciri-ciri tata kelola yang membuatnya sangat rentan terhadap kegagalan termasuk biaya termasuk yang tinggi dalam mengembangkan kemitraan dan kegagalan jaringan. Ketidaksesuaian antara cakrawala waktu atau spasial dari berbagai pelaku dan kelemahan atau kurangnya kapasitas bagi mereka yang bertanggung jawab atas tugas meta-governance menyediakan kemudi ke sistem. Lalu selanjutnya ada tantangan demokrasi dan akuntabilitas, yaitu akuntabilitas dilihat sebagai kualitas yang dapat ditampilkan pada tingkat sistem maka bentuk-bentuk pemerintahan yang baru yang dapat memperoleh nilai lebih tinggi daripada bentuk pemerintahan yang lebih mapan. Justru dikarenakan mereka dapat melibatkan banyak tangan dan dalam praktiknya menyebabkan kekuasaan dan mereka menyediakan arena yang efektif untuk pembelajaran bersama dan praktik kebijakan refleksi. Selanjutnya, pada week 11 ada kaitan antara tata kelola dan hubungan internasional. Yang pertama ada struktur dan institusi tata kelola global. Terdapat 3 implikasi, yaitu yang pertama, pemerintahan tidak setara dengan pemerintah atau lembaga formal. Lalu yang kedua, tata kelola adalah variabel. Anarki yang memberikan hak residual di negara hanyalah salah satu bentuk pemerintahan internasional. Dan yang ketiga, hierarki adalah bentuk kedua dan terdapat tipe campuran di antaranya. Lokasi struktur pemerintahan pada kontinum anarkis hierarki adalah fungsi dari 3 variabel, yaitu skala ekonomi, biaya oportunisme, dan biaya pemerintahan atau agensi yang diharapkan. Lalu seperti contohnya, yaitu organisasi seperti Microsoft dan Google yang mampu mengumpulkan sebanyak mungkin kekuasaan dan tentunya lebih banyak sumber daya dan kekayaan organisasi daripada banyak negara yang menuntut argumen. Nah, dari argumen tersebut, untuk membangun dan mempertahankan kearifan dominan tentang cara ekonomi harus dijalankan. Maka
maka blok-blok kekuatan swasta ini bergabung dengan serangkaian regulator yang berfungsi untuk mengawasi pasar dan perdagangan internasional. Sehingga regulator itu sering didorong untuk memperlakukan standar global sehingga semua produsen menghadapi add-on sosial, lingkungan, dan tenaga kerja yang sama seperti yang berasal dari negara yang lebih maju dan diatur. Sehingga di sisi yang lebih sosial, tekanan untuk melakukan sesuatu secara global juga didorong oleh berbagai organisasi non-pemerintah yang telah melakukan banyak hal selama beberapa tahun terakhir untuk mempromosikan tujuan dan kepentingan tertentu. Lalu terdapat hubungan kekuasaan, ada 3, yaitu yang pertama, kekuasaan negara melalui pemerintahan global, keadilan arsitektur tata kelola global, dan hegemoni neoliberalisme. Lalu selanjutnya ada kaitan antara tata kelola dan kajian sosio-legal, sosial ekonomi, ke sosial hukum pada week 12. Di sini ada tata kelola dalam studi hukum sosial yang memiliki 3 proposisi kunci. Dan yang pertama, hukum melambangkan tindakan yang dibuat oleh manusia yang disengaja dan merupakan sarana dengan upayanya hukum yang rasional dan dipertimbangkan untuk mengarahkan masyarakat dapat dilakukan. Lalu yang kedua, perilaku sosial yang menyimpang dari hukum adalah menyimpang dari apa yang diterima secara luas sebagai hukum dan benar. Yang ketiga, negara dan lembaga hukumnya adalah pusat dari proses pembuatan dan penegakan hukum dan dengan demikian menjadi inti dari semua disiplin sosial. Lalu apa sih yang dimaksud dengan hukum itu? Di sini dijelaskan bahwa hukum tampaknya menjadi alat untuk modernisasi di negara-negara dunia ketiga menurut Mary dalam bukunya di tahun 1988 halaman 879 dan untuk menciptakan keadilan sosial di dunia pertama. Lalu dengan seiring dengan meningkatnya bukti bahwa hukum yang diberlakukan tidak selalu bertindak sebagai instrumen perubahan sosial, adalah penelitian rinci tentang penciptaan hukum adat yang konstan, sebuah proses di mana kelompok bawahan tidak pasif atau tidak berdaya. Lalu alat-alat analisis dalam governance. Alat analisis utama yang muncul yaitu untuk memahami pengetahuan individu tentang hukum, paling tidak untuk mengatakan bahwa hukum itu harus ada berarti bahwa individu menyadarinya dan menggunakannya dalam interaksi, resolusi konflik, perumusan aturan, dan aktivitas lain yang serupa. Nah, itu merupakan inti dari tata kelola. Lalu ada pendekatan sosio-hukum dengan demikian mempromosikan baik pandangan bottom up dan keluar dari tata kelola. Tidak harus menyimpang dari atau sesuai dengan seperangkat hukum formal yang koheren, tetapi lebih halus dimediasi oleh berbagai hukum dan norma yang resmi dan tidak resmi. Nah, selain itu, tradisi Foucauldian, perilaku individu dipandang sebagai rasionalitas pemerintahan yang halus, di mana individu berperan aktif dalam pemerintahan mereka sendiri. Selanjutnya ada definisi tata kelola perusahaan atau corporate governance pada week 13. Yang pertama ada tata kelola korporasi. Nah, menurut OECD, pada tahun 1998 dan 1999 memandang peran tata kelola perusahaan sebagai 2 hal. Yang pertama, mencakup cara pemegang saham, manajer, karyawan, kreditor, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya berinteraksi satu sama lain dalam membentuk strategi perusahaan. Lalu yang kedua, terkait dengan kebijakan publik dan kerangka regulasi hukum yang memadai yang penting untuk pengembangan sistem pemerintahan yang baik. Lalu didefinisikan seperti itu karena tata kelola perusahaan dipandang sebagai elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi mikroekonomi suatu perusahaan, mempengaruhi pasar modal, dan mempengaruhi alokasi sumber daya. Nah, penjelasan hukum yaitu perspektif hukum berpendapat bahwa bagi perusahaan sistem hukum itu penting dikarenakan untuk menarik keuangan eksternal perusahaan harus berkomitmen secara kredibel untuk mengendalikan perilaku oportunistik oleh orang dalam. Selanjutnya ada penjelasan politik, yaitu menurut Trajan dan Zinales,
bahwa mereka menyarankan cara lembaga hukum digunakan adalah yang terpenting, karena kemampuan hukum dan lembaga lain untuk membatasi tindakan kelompok kepentingan yang kuat yang akan menentukan praktik tata kelola perusahaan. Lalu ada perspektif sejarah, yaitu semakin tinggi resiko yang mereka hadapi aparat penegak hukum, maka semakin besar pula kebutuhan akan perlindungan negara. Mereka menerapkan konsep ini untuk menjelaskan bagaimana sistem common law dan common civil yang berkembang. Lalu ada konvergensi, yaitu menunjukkan bahwa konvergensi tampaknya menjadi jalan tengah antara model pemegang saham dan pemangku kepentingan. Ketika hambatan peraturan antara ekonomi internasional jatuh dan persaingan global untuk modal meningkat, maka modal investasi akan mengikuti jalan ke perusahaan yang telah mengadopsi standar tata kelola yang efisien. Ada definisi participatory governance atau tata kelola partisipatif di week 14. Yang pertama ada makna tata kelola partisipatif, yaitu menurut Fung dan Wright tahun 2001 menggambarkan pemerintahan partisipatif sebagai bentuk percobaan dalam desain pemerintahan demokratis yang mencoba untuk menjawab tantangan hilangnya vitalitas demokrasi, perhatian yang belum ditanggapi secara memadai oleh kiri dan kanan. Mereka mendukung keterlibatan substantif dengan negara, terutama dari kiri spektrum politik, untuk mengembangkan strategi demokrasi transformatif yang memajukan nilai-nilai keadilan sosial egaliter, kebebasan individu yang dikombinasikan dengan kontrol rakyat atas keputusan kolektif, komunitas, dan solidaritas. Lalu teori institusionalis baru yang telah dikritik karena menghasilkan gagasan umum dan deskriptif tentang komunitas dan kemampuan mereka untuk mengembangkan institusi untuk pemerintahan sendiri secara langsung. Lalu komunitas dianggap sebagai entitas yang harmonis. Pembentukan institusi berbasis komunitas biasanya diharapkan terjadi melalui konsensus, bukan kontas. Lalu gagasan kewarganegaraan partisipatif menggabungkan gagasan kewarganegaraan liberal bersama dengan kewarganegaraan berdasarkan keanggotaan dinamis dalam komunitas sosial ekonomi. Setidaknya, secara konseptual, pemerintahan partisipatif yang didukung oleh gagasan kewarganegaraan ini berasal dari hak politik formal kewarganegaraan dan pengalaman kewarganegaraan yang hidup yang mendahului dan melegitimasi yang pertama. Selanjutnya ada definisi tata kelola lingkungan atau environmental governance di week 15. Ada lingkungan hidup di tata kelola, yaitu tata kelola lingkungan global, dipahami sebagai yang berfokus pada regulasi lingkungan dan aktor yang berdampak pada mereka menurut Davy tahun 2005. Nah, lalu selanjutnya ada kesan kuat bahwa tata kelola global, yaitu normatif tentang menyebarluaskan kekuasaan dari pusat, kekuasaan hegemonik, terutama negara tentang memperluas dan mengatasi perlawanan terhadap nilai-nilai dan prosedur demokrasi liberal, dan tentang mengatur orang dan benda melalui jalan lain untuk alasan, pengetahuan, dan keahlian. Lalu disebutkan pula tata kelola baik adalah proyek transformatif fundamental yang diatur oleh negara-negara barat yang sedang berkembang di wilayah-wilayah berkembang dunia. Maka lingkungan adalah panah utama dalam percikannya.